Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua bersyukur buat kesetiaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Buat setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Juga khususnya buat kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini di kota Sydney, di bangsa Australia. Kita percaya Tuhan tetap berdaulat. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan meneruskan khotbah seri tentang The Discipleship Journey. Kalau saudara masih ingat dan kita mengikuti khotbah seri ini minggu yang kelima saudara ya. Kita akan belajar hari ini tentang Biblical Identity. Who am I? Mari saya review. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar saudaraku tentang yang pertama introduction. Tentang pentingnya kita saudaraku mengikuti sebuah perjalanan rohani. The Discipleship Journey sebagai seorang murid Tuhan yang sejati. Lalu kita sudah belajar juga memiliki vital spirituality. Roh yang kuat, roh yang sehat, roh yang menyala-nyala. Karena saudaraku tanpa roh yang haus dan lapar akan Tuhan, maka saudaraku kita cuma seringkali melakukan outward religion. Seringkali kita cuma melakukan aktivitas kita karena Tuhan sebenarnya melihat hati kita. Lalu kita sudah belajar juga tentang biblical theology. Ya, siapa itu Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan yang sovereign, Tuhan yang faithful, Tuhan yang loving, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang biblical allegiance. Ya, who is the master in my life? Siapa yang menjadi Tuhan dan Tuan dalam hidup kita? Apakah daging kita, ego kita, ataukah benar Yesus menjadi Raja dan Master dan Tuhan dalam hidup kita semua? Kalau dia benar-benar menjadi Tuhan, menjadi Tuhan dan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, maka kita harus banyak berserah, bersyukur, berharap kepada Tuhan. Nah saudara, saya ibaratkan ada seperti saudaraku ilustrasinya antara kucing dan anjing. Ya, beberapa dari saudara suka memelihara kucing, bahkan ada juga yang memelihara anjing. Tahukah saudara bedanya? Ini ada sebuah pengajaran bagus saudaraku ya tentang dog and cat theology. Nah, akhirnya saudaraku biblical theology dengan biblical allegiance itu sangat berkaitan. Bahkan topik yang hari ini kita akan pelajari tentang identity juga semuanya berkaitan. Saudara, saya ingin encourage saudara perhatikan dan ikuti materi ini ya. Buat saudara yang miss, ulangi lagi di YouTube ya. Karena pengajaran ini begitu basic dan begitu esensial untuk kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Nah, saudara tahu nggak bedanya antara dog sama cat theology? Perspektif mereka, saudaraku, itu sangat berbeda. Sikap mereka sangat berbeda, saudara. Kalau saudara, orang saudaraku yang punya perspektif saudaraku dog theology ya atau saudaraku teologia seperti anjing, maka pola pikirnya begini. Oh, saya diberi makan. Oh, saya dipeluk. Oh, saya disayang. Oh, saya diberi rumah. Oh, saya dilindungi sama Tuhan saya. Pasti Tuhan saya itu adalah Tuhan. Nah, akhirnya saudara, orang yang seperti ini, saudaraku, dia tahu bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia the master in my life. Maka itu sebabnya, saudaraku, seekor anjing adalah binatang yang setia. Dia mau setia, dia mau melayani, dia mau menyenangkan hati tuannya. Tapi bedanya dengan cat theology, kucing, saudaraku, teologi apa? Kalau kucing, saudara, dia berpikir gini, oh saya diberi makan, oh saya dipeluk, oh saya dielus, oh saya dibeli rumah, oh saya diperhatikan. Berarti saya adalah Tuhannya. Nah ini bedanya saudara. Ya, kalau cat theology fokusnya adalah kepada dirinya. Dia berpikir dia adalah the master. Dia berpikir karena saya disayang, saya diberi makan, saya disiapkan semuanya, saya dipuji-puji, saya disayang-sayang. Berarti fokusnya adalah saya dan saya adalah Tuhan. Nah, itu bahaya saudara. Orang Kristen ternyata saudaraku setelah disurvei 70% memiliki perspektif teologi yang salah seperti cat theology. Itu sebabnya saudaraku biblical theology, biblical allegiance, dan biblical identity sangat penting untuk membongkar saudaraku the condition of our heart. Apa yang sesungguhnya ada dalam hati saya dan saudara. Nah hari ini kita akan belajar saudaraku tentang
biblical identity. Who am I? Siapa kita sesungguhnya? Saudara, sebenarnya identitas kita yang sesungguhnya itu, saudaraku, tidak ditentukan dari apa kata dunia ini. Tidak ditentukan dari apa kata orang di sekitar kita. Tetapi identitas kita ditentukan dari apa kata Tuhan. Identitas kita ditentukan dari hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Not based on our possessions, not based on our positions, even not based on the performance yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, semua possession, semua position kita, bahkan semua apa yang menjadi performance kita, tidak bisa membuat kita, saudaraku, memiliki sebuah identitas yang benar-benar seperti Tuhan melihat. Karena semua itu hanyalah tampak luar. Tetapi hubungan kita sama Tuhan dan di dalam Tuhan yang akan sangat menentukan perspektif kita tentang identitas kita sesungguhnya. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukanlah who am I, tetapi whose am I? Siapa yang memiliki hidup kita? Siapa yang memiliki hidup saudara? Kalau Alkitab berkata kita sudah dibeli lunas, dibayar dengan darah Yesus. Kita sudah, saudaraku, ditebus dengan darah Yesus. Maka, saudaraku, identitas kita adalah whose am I? Siapa yang memiliki hidup saya? I am created by God. I am forgiven by God. I am redeemed by God. I am loved by God. I am favored by God. I am enabled by God. Hubungan saya kepada Tuhan itu, saudaraku, yang menentukan my identity. Karena my identity, saudaraku, tidak ditentukan dari apa yang dunia katakan terhadap saya. Itu sebabnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan punya identitas yang biblical, mindset yang benar, maka kehidupan kekristenan kita, saudara, akan berbeda, saudara. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang radikal. Kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Karena kita tahu siapa Tuhan. Kita tahu siapa Raja dalam hidup kita. Dan kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya ingin ajak, hari ini kita membaca, saudaraku, sebuah ayat yang saya ambil, saudaraku, dari buku Pengkhotbah. Siapa yang menulis buku Pengkhotbah? Kalau saudara perhatikan buku Pengkhotbah ini, saudaraku, dari ayat 1, pasal 1 maksud saya, sampai pasal-pasal berikutnya menceritakan tentang kehidupan saudara. Yang menulis adalah seorang raja yang luar biasa, seorang filosof yang luar biasa yang bernama Salomo. Kita harus tahu, buku Pengkhotbah adalah buku tentang the book of search. Buku, saudaraku, yang mencari makna kehidupan. Dan hari ini kita akan pelajari untuk melihat siapa kita yang sesungguhnya. Mari perhatikan Pengkhotbah 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat kedua sampai yang ketiga. Saya ingin bacakan buat setiap kita. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, sebuah statement yang sangat luar biasa untuk memulai sebuah buku. Raja yang terkenal, filosof yang terkenal, yang begitu kaya, yang begitu powerful, yang penuh dengan hikmat, memulai sebuah bukunya dengan semua statement, semuanya adalah sia-sia. Saudaraku, dia berkata, everything is meaningless. Bahasa Ibraninya, saudaraku, dikatakan meaningless itu adalah hevel. Apa artinya? Empty, kosong, sia-sia. Sama seperti kita melihat lukisan, saudaraku, uap. Ya, the vapor. Saudaraku, apa itu, saudaraku, the vapor? Saudaraku, uap, kosong. Nggak ada apa-apanya. Hidup ini, saudaraku, ditulis oleh seorang raja filosof yang terkenal namanya Salomo, dikatakan semuanya sia-sia. Kesia-siaan, meaningless. Nah, kita tentunya harus tahu, saudara, ya, bahwa buku ini kalau kita perhatikan, saudaraku, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9, saudaraku, daripada buku Pengkhotbah, itu, saudaraku, mengeksplor tentang 4 pertanyaan tentang kehidupan. Saya ingin ajak kita mengupas sedikit. Yang pertama, saudaraku, buku Pengkhotbah ini menanyakan tentang why life so frustrating. Kenapa hidup ini begitu sulit?
Ya. Lalu yang kedua, saudaraku, menanyakan tentang, saudaraku, where does life come from? Dari mana sebenarnya hidup ini berasal? Lalu saudaraku yang ketiga, how life should to be lived. Bagaimana sebenarnya hidup ini harus dijalani dan dihidupi. Lalu yang keempat adalah pertanyaan, what is the secret of life? Saudaraku, seorang raja yang begitu luar biasa, yang begitu kaya, yang begitu diberkati dengan berlimpah-limpah, menuliskan sebuah statement diawali dengan semuanya adalah kesia-siaan. Dan dia akhirnya tahu bahwa dirinya adalah seorang manusia, saudaraku, yang sangat terbatas. Dan akhirnya semua orang akan menghadapi yang namanya kematian. Dan saudaraku, kalau kita perhatikan 4 kata ini, saudaraku, the struggle, the search, the stewardship, and the secret of life, itu yang menjadi tema daripada buku Pengkhotbah ini. Dan saudaraku, Raja Salomo menuliskan setiap ayatnya, dalam setiap babnya begitu detail dan luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara memahami buku Pengkhotbah ini, saudara, harus kita memahami ada 2 lensa untuk kita melihat kehidupan. Ini kontras. Ya, ada 2 kontras dalam melihat kehidupan ini dan menjalani kehidupan ini. Nah, di dalam buku Pengkhotbah ini, kalau saudara perhatikan, saudara baca setiap babnya, maka kita akan menemukan 2 lensa ini, 2 kontras ini. Yang pertama adalah orang yang hidup under the sun, di bawah matahari. Nah, kalau kita perhatikan, orang-orang yang live under the sun, di bawah matahari. Lalu yang kedua, saudaraku, kontrasnya under the hand of God, ya, di bawah tangan Tuhan. Nah, saudara, ini 2 lensa yang sangat berbeda. Ya, 2 kontras, saudaraku, yang sengaja, saudaraku, ditulis oleh raja dan filosof Salomo ini. Apa bedanya, saudara? Orang yang hidup under the sun mentality, ya, hidup di bawah matahari, adalah orang-orang yang berfokus kepada temporal. Orang-orang yang berfokus, saudaraku, kepada, saudaraku, material. Orang-orang, saudaraku, yang berfokus, saudaraku, kepada hal-hal yang bukan dalam kekekalan. Nah, orang seperti ini, saudaraku, yang hidup under the sun, di bawah matahari, maka orang ini akan mencari, saudaraku, yang namanya men's applause. Tepuk tangan daripada orang. Dia mencari, saudaraku, penghargaan, penerimaan, dan tepuk tangan dari orang. Dan yang dibangun hidupnya adalah selalu tampak luar. External things, temporal things, and worldly things. Nah, apa bedanya dengan orang yang live under the hand of God, di bawah tangan Tuhan? Orang yang hidup di bawah tangan Tuhan, under the hand of God, dia fokusnya kepada eternal focus. Dia fokusnya, saudaraku, kepada internal, saudara. Ya, setelah eternal yang kekal adalah internal yang di dalam, karena Tuhan melihat hati kita. Lalu, saudaraku, orang yang hidup di bawah tangan Tuhan adalah orang, saudaraku, yang selalu menantikan yang namanya God's approval, perkenanan Tuhan. Bukan man's applause, tetapi God's approval. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah ini, saudaraku, di akhir hidupnya, kesimpulannya adalah semuanya sia-sia untuk orang-orang yang hidup under the sun, di bawah matahari. Mari kita perhatikan, saudaraku, ya, sebuah ayat yang ingin saya ajak kita semua melihatnya. Mari kita lihat, saudaraku, Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Pengkhotbah 2 ayat ke-9, kita akan melihat sebenarnya siapa itu Salomo. Ya, siapa itu Salomo dan kenapa kita harus mendengarkan nasihat daripada dia? Karena dia adalah seorang filosof, dia seorang raja, ya, dan dia, saudaraku, kita tahu kekayaannya, keberhasilannya, hikmatnya luar biasa. Tetapi pada akhir hidupnya dia menulis buku dan kitab Pengkhotbah yang harus kita benar-benar pelajari. Sehingga dalam meniti kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa diri kita, dan akhirnya kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita lihat Pengkhotbah 2 ayat yang ke-9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Saudara, ternyata, saudaraku, kalau kita perhatikan,
Raja Salomo ini, saudaraku, menjadi dikatakan besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang hidup di Yerusalem. Berarti saudara, dia adalah orang yang besar, dia adalah raja yang besar. Nah, kalau kita, saudaraku, mendengarkan nasihat daripada Salomo, karena dia seorang raja dan filosof yang besar, kita tahu, saudaraku, apa saja kebesarannya. Kalau kita perhatikan ayat keempat sampai yang ke-8 di atasnya, di sana dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Rupanya, saudaraku, kalau saudara selidiki dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, maka saya menemukan kebesaran, saudaraku, daripada Raja Salomo. Dia menjadi great, saudaraku, dalam 3 hal. Yang pertama, dia great di dalam great works, pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hal arsitek, dalam hal, saudaraku, struktural, dalam hal agricultural, dalam hal, saudaraku, semua yang dikerjakannya, dia melakukannya, saudaraku, dengan great works. Lalu yang kedua adalah great wealth, ya. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki, saudaraku, banyak uang, dia memiliki, saudaraku, emas dan perak yang berlimpah-limpah, saudaraku. Dia memiliki possession, dia memiliki, saudaraku, position, dia memiliki banyak perkara yang hebat-hebat pada zamannya. Bahkan, saudaraku, sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang yang lebih hebat kekayaannya dan hikmatnya daripada Raja Salomo. Lalu hal yang ketiga adalah, saudaraku, dia menjadi, saudaraku, great life dan even the greatest. Jadi bukan hanya great works, great wealth, tetapi dia menjadi great life dan the greatest. Saudara, ini luar biasa. Dari performance-nya, dari posisinya, dari possessions-nya, dia miliki semuanya. Tetapi dia merasakan under the sun mindset, di bawah matahari, kesimpulannya semuanya adalah sia-sia. Jadi, saudaraku, kalau kita melihat diri kita, cara pandang kita, saudaraku, kepada Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita cari, the search, the meaning, the significance, and the satisfaction of life tidak bisa ditemukan dari hal-hal yang temporal dan eksternal. Bagaimana dengan hati saya dan saudara? Apa yang kita kejar hari-hari ini? Apa yang kita cari hari-hari ini? Apakah identitas kita ditentukan dari hal yang temporal dan eksternal yang dunia sodorkan? Ataukah identitas saya dan saudara dibangun dari hubungan saya dengan Tuhan, relationship saya dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menciptakan saya, menebus saya, mengampuni saya, mengangkat saya, bahkan mengasihani saya, menerima saya sepenuhnya. Karena di luar Yesus saya nggak bisa berbuat apa-apa. So, my identity is based on my relationship with Christ. Because without Christ, I'm nothing. I'm useless. Saudara, pesan ini begitu luar biasa. Dan saya ingin mengajak setiap kita jemaat Tuhan, mari kita selidiki kembali siapa kita. Apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang temporal? Apakah hal-hal, saudaraku, yang sementara? Ataukah kita mengejar hal-hal yang eternal? Hal-hal, saudaraku, yang penuh dengan kemuliaan. Hal-hal di mana kehendak Allah, kerajaan Allah, kemauan Allah, perkenanan Allah, God's approval, itu yang kita cari. Saudara, biar hari ini kita boleh merenungkan, saudara, bahwa Tuhan sedang membawa saya dan saudara kepada perjalanan seorang murid yang kita, saudaraku, jujur menyelidiki kedalaman hati kita. Karena seperti Raja Salomo, dia, saudaraku, mengambil sebuah kesimpulan yang sangat-sangat berarti untuk kita pelajari dan kita selidiki. Mari kita lihat Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Under the sun, di bawah matahari. Tidak ada keuntungan, semuanya sia-sia, jerih payah, semua yang dilakukan oleh tangan, semuanya sia-sia. Saudara, what a conclusion. Kalau kita, saudaraku, tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari seorang raja,
yang begitu hebat, begitu kaya, begitu luar biasa. Dia sudah mendapatkan bahkan mencapai semua yang dunia tawarkan. Tetapi pada akhirnya saudaraku, dia memberikan sebuah nasihat, sebuah dorongan buat saya dan saudara. Untuk kita live under the hand of God. Hidup di bawah tangan Tuhan. Hidup mencari perkenanan Tuhan. Dan identitas kita saudaraku tidak ditentukan dari dunia ini. Dari hal-hal yang tampak luar. Tetapi ditentukan dari hati kita. Yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau mentaati Tuhan. Tidak kebetulan message ini saya persiapkan di dalam masa-masa saudaraku saya berulang tahun. Saudaraku, ketika saya rekaman hari ini adalah saya tepat berulang tahun ke-46. Dan ketika saya merenungkan dalam minggu-minggu ini message ini berbicara kuat di hati saya. Bahwa Tuhan sedang menantikan dan menantang setiap kita menjadi jemaat yang Bapa rindukan. Terutama mulai dari diri saya. Untuk saya mau menjadi seorang pribadi yang lebih lagi mengenal Tuhan. Mencintai Tuhan, mentaati Tuhan. To follow Jesus fully. To follow Jesus gladly. And to follow Jesus only. Saya berdoa supaya kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh benar-benar saudaraku, mengalami kebenaran ini. Our identity is based on the relationship with Christ. Dan kita boleh saudaraku mengenakan lensa, kacamata, melihat kehidupan ini. Melihat saudaraku bagaimana ketika saudara bekerja, ketika saudara berbisnis, ketika saudara memiliki pernikahan, bahkan memiliki anak-anak yang Tuhan percayakan. Pernikahanmu bukanlah milikmu. Anak-anakmu bukanlah milikmu. Keuanganmu bukanlah milikmu. Masa depan kita juga bukanlah milik kita. Semua yang ada dalam hidup kita, semuanya datang daripada Tuhan dan untuk Tuhan. Apa yang kita kejar dalam dunia ini bukanlah hal yang temporal. Bukanlah hal yang sementara. Bukanlah hal yang eksternal yang orang lihat dan orang pikir, wah kamu hebat. Dan kan kita diberi tepuk tangan. Tidak. Tetapi kita mencari saudaraku, live under the hand of God. Kita mau hidup saudaraku mencari God's approval. Kita mau memiliki lensa, kacamata yang ilahi. Kita mau mengejar saudaraku kekekalan, eternal. Kita mau mengejar saudaraku membangun manusia batinnya, internal. Dan kita mau saudaraku mengejar apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membuka ayat yang terakhir. Ya, sekali lagi kita akan tahu siapa sebenarnya identitas hidup kita di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, ayat ini ayat yang luar biasa. Renungkan ayat ini menjadi ayat hafalan. Suami istri renungkan, hafalkan, perkatakan di rumah nanti. Ya, 1 minggu ini renungkan dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saudara, identitas kita ditentukan yang pertama, kita ini adalah orang pilihan. You are a chosen generation. You are a chosen nation. You are a chosen people. Tuhan memilih saya dan saudara. Kenapa Tuhan pilih saya? Apakah ada yang baik dalam hidup saya? Tidak. Semua pilihan itu karena kemurahannya dan anugerahnya. Kebaikannya dan rahmatnya yang luar biasa memilih saya dan saudara. Kalau kita sudah dipilih saudaraku, maka kita tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Tapi karena God's sovereignty. Yang kedua saudaraku, kita adalah imamat yang rajani. Alkitab berkata, ini sebuah posisi yang luar biasa. Imam dan raja. Kalau dalam perjanjian lama, saudaraku, selalu saudaraku dua posisi yang berbeda. Bahkan di perjanjian lama selalu ada imam, ada raja dan nabi. 3 saudaraku orang dan posisi ini selalu bekerja sama. Tetapi dalam perjanjian baru, kita diidentifikasi dengan imamat yang rajani. Saya tidak membahas secara teologi karena ini cukup dalam. Tetapi seorang imam adalah orang saudaraku yang bekerja dalam bait Allah. Orang yang melayani Tuhan saudara. Dan Tuhan berkata dalam perjanjian baru ini, saya dan saudara adalah imamat yang rajani.
Jadi saudaraku, bukan hanya pendeta tertentu, bukan hanya hamba Tuhan tertentu, tapi setiap kita adalah imamat yang rajani. Orang saudaraku yang dipanggil, yang dipilih untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Kita membawa bait Allah kemanapun kita pergi, yaitu seluruh hidup kita. Dan Tuhan mau kita melayani Tuhan sebagai imamat yang rajani. Yang ketiga dikatakan, kamu ini umat kepunyaan Allah. You are possessed by God. You are owned by God Himself. Saudara, luar biasa. Kita dulu tidak dikasihani, sekarang kita beroleh belas kasihan. Dulu kita tidak mengenal Allah, sekarang kita dikenal oleh Allah. Bahkan kita dibeli lunas dengan darah Yesus yang Dia sudah curahkan di atas kayu salib. Saudara, ini sebuah message yang powerful. Bahwa saya dan saudara bukan hanya dipilih, bukan hanya dijadikan imamat yang rajani, tapi kita dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Kalau kita, saudaraku, menjadi hamba-hamba kebenaran, mari kita melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, karena Dia layak terima yang terbaik. Yang keempat, identitas kita adalah dikatakan umat yang kudus. Apa artinya kudus? Bukan, saudaraku, karena kita lahir di kota Kudus dekat Semarang, bukan. Tetapi saudaraku, kudus artinya identitas saya dan saudara yang dikhususkan, dipisahkan, khusus, kudus, untuk Tuhan saja dan bukan untuk yang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang melakukan, saudaraku, selingkuh rohani karena dia memiliki banyak, saudaraku, penyembahan berhala. Tuhan ingin menantang saya dan saudara untuk hidup menjadi umat yang kudus. Lalu yang kelima, saudaraku, kita akan menjadi agen daripada kerajaan Allah. Untuk kita menceritakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, yang sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan mau berpartner dengan saya dan saudara. Tuhan menyiapkan sebuah ladang. Tuhan menyiapkan sebuah tanggung jawab. Sehingga ketika kita tahu our true identity in Christ, maka pasti murid Tuhan bukanlah murid, saudaraku, yang ongkang-ongkang kaki, yang akhirnya cuma berdiam diri di rumah. Tidak. Tetapi murid yang aktif, murid yang produktif, murid yang akan dipakai Tuhan menceritakan kebesarannya dan menyatakan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kita. Our identity is based on our relationship with Christ. Dan our identity, Tuhan mau kita semua, saudaraku, mengerti bahwa identitas kita selalu link dengan the destiny yang Tuhan siapkan. Kiranya firman ini boleh menjadi, saudaraku, peneguhan, boleh menjadi kompas, boleh menjadi terang dalam hidup kita. Sehingga, saudaraku, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, kita akan terus dibawa Tuhan from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita satukan hati kita. Kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau selidiki hati kita, saudaraku. Biarkan kita datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pagi yang baik ini hamba berdoa, selidiki hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu. Supaya kami semua, Tuhan, boleh terus mengerti siapa kami. Bukan, Tuhan, dari apa yang bisa kami dapat. Bukan dari apa yang menjadi posisi kami. Bukan dari apa yang bisa kami miliki secara material dalam hidup ini. Bukan, Tuhan, dari semua performance, achievement, possession, bahkan posisi kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami mengidentifikasi diri kami dari semua hal-hal lahiriah dan yang sementara. Tapi hari ini kami belajar firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami belajar daripada Raja Salomo, Raja yang besar, Raja yang kaya, Raja yang berhasil menurut ukuran dan standar manusia dan dunia. Tetapi akhirnya pun, Tuhan, Salomo menyadari, under the sun, semuanya itu meaningless, sia-sia. Tuhan, the search of this life, Tuhan, tentang meaning, tentang significance, tentang satisfaction, tidak bisa memuaskan hati Salomo. Tetapi Tuhan, kami boleh menyadari, kalau kami ada hari ini, semuanya, Tuhan, karena kemurahan-Mu. We gonna live under the hand of God. Kami mau mempunyai lensa yang, Tuhan, berfokus kepada kekekalan, eternal purpose. Kami mau, Tuhan, berfokus kepada internal, Tuhan, dalam hati kami. Karena Tuhan selalu melihat kedalaman hati. Apa yang, Tuhan, dunia lihat itu selalu dari luar, tetapi yang Tuhan lihat selalu kedalaman. Tolong kami untuk membangun, Tuhan, our inner man.
Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengejar Tuhan approval dari Tuhan. God's approval is more important than man's applause. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, teguhkan setiap kami, supaya cara pandang kami melihat diri kami itu boleh seperti Tuhan melihat. Sehingga pengabdian kami boleh total, penderahan kami boleh total kepada Tuhan. Karena kami mengetahui siapa Engkau yang sesungguhnya. Engkau adalah Tuhan dan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah pencipta, Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba bersyukur dan memberkati setiap jemaat-Mu. In Jesus' name, semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Who am I? Am I what I do? An artist? An accountant? A teacher? A mother? Or am I what I've achieved? An honor student? An MVP? A winner? Am I the things I've done right? Or am I defined by the things I've done wrong? Am I a saint? A sinner? What about what others think of me? Am I all of these things? None of these things? Who am I? How I identify myself determines how I approach life. If I am what I do, I'll always need to do more and achieve more to find my value. If I am what others say, I'll always try to please people instead of my Heavenly Father. But if I listen to who God says I am and embrace His identity in me, I'll find the freedom to live out all He has planned for me. God calls me His child. He says I am wise and restored, that I'm a brand new creation in Christ. I am chosen and holy and blameless before God. He calls me His masterpiece. I am loved by God. He says I am made complete through the grace and mercy of Jesus, my Savior. And when I see myself the way God sees me, I walk with confidence because I trust the one who answers the question, who am I? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini hanyalah singkat dan sementara. Setiap kita, siapapun engkau, kaya, miskin, orang pintar, orang bodoh, dimanapun kita berada, tinggal di Australia, di kota Sydney, maupun saudaraku di desa, di kota kecil, bahkan di pedalaman. Tuhan mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita.